bisa bersama. Jadi utamanya kemacetan itu timbul, oleh sebab itu salurannya kita harus lancarkan. Bagaimana saluran itu dilancarkan? Ya jalannya harus bebas dari hambatan. Jalan supaya bebas hambatan, jadi tukangnya banyak sekali. Ya tentunya P5 itu kan memang paling senang kalau berdagang di pinggir jalan. Kenapa? Karena di situ dilewati oleh arus lalu lintas orang. Nah, oleh sebab itu sekarang P5 ini pun bagaimana bisa masuk ke pasar? Berarti dari pasar yang menyediakan tempat dan masuk ke Lokbit. Kenapa Lokbit ini juga jarang dikunjungi? Karena waktu yang lalu kan memang tidak ada angkutan umum yang ke arah sini. Nah, sekarang kan mau tidak mau jalan ini kita berhentikan dilalui oleh angkutan masuk. Nah dari sini semuanya itu jalan dari hidup. Kayak P5-nya kita tempatkan di Lokbit atau di sini, otomatis nanti kembali ke jalan yang benar. Yang berjualan di pasar atau di Lokbit, yang parkir itu di tempat parkir, jalan itu hanya untuk lewat. Nah itu kan pilihan kita bersama. Jadi itu yang kita harus lakukan. Dan hal-hal sumbatan-sumbatan lainnya, misalnya pintu yang keluar masuk orang ini melalui suatu pintu yang menurun jalan dan sebagainya, kita ikut Pak satu pintu saja supaya motornya lebih gampang. Nah ini dari sisi pengaturan lalu lintas dan dari sisi penataan manajemen yang kita inginkan. Ada hal-hal lain tentunya yang kita harus lihat. Saya sudah pengalaman kemarin Pak di Putaran Pasar Putaran Palembang di Palembang. Di situ persimpangan kami mirip terminal, ada Maksa, ada satu lagi ada Pelumpang di sana, terminal Bayangan. Nah itu ternyata setelah saya sisir kenapa bis itu putar di sana, ternyata itu bukan maunya si supir juga. Kalau maunya ada dunia mekanisme jalan putar ke sana, si preman itu mendapatkan keuntungan dari setiap mobil yang putar. Setelah kita ambil premannya itu, otomatis mobil itu tidak berhenti. Begitu ada yang berhenti ditilang oleh Pak Polisi, ditilang oleh Polisi, dia kena 2 kali tilang. Akhirnya dia mikir, kalau saya buka pintu itu kena 2 kali tilang, nggak ada yang naik, dia akan tekor. Nah kalau yang kemarin enggak Pak, dia udah ngerti lah kalau di sana dalam tutup, dia masih mikir masih untung karena dia bisa naikin penumpang ke persimpangan. Sekarang apa akar masalahnya? Akar masalahnya sebagai pelanggaran lalu lintas. Akar masalahnya dengan itu mobil itu dipaksa berhenti. Sekarang kita ambil yang ada di sana, ya, di belakangnya ada siapa? Yang kita tahu lah, pasti ada oknum. TNI atau kepolisian yang belum tahu persis, tapi yang jelas yang berada di sana hilang. Terus tempat mereka nongkrong yaitu kayu-kayu, tempat-tempat kayu kita angkat, diangkat oleh Satpol PP, ditangani oleh Garisur, tidak lagi. Akhirnya sudah berhenti. Kalau dia berputar di situ tanpa berhenti, orang-orang yang nunggu situ secara otomatis dia pindah ke terminal. Nah itulah manajemen estate yang kita inginkan sebenarnya seperti itu. Sama seperti itu. Nanti kalau angkatan itu belarakan, dia ngetem di sini Pak. Ini karena memang dia fungsi terminal ini tidak berfungsi dengan benar. Tapi kalau fungsi terminal naik turunnya di sini, ya pasti kita harus diri. Nah bagaimana caranya supaya mengiring di sini? Ya kita sama-sama perbaiki dari flow-nya, aliran arus lalu lintasnya. Terus kedua dari perparkiran yang kita tata di sini, terus pedagang yang kita masukkan ke Lokbit, pedagang yang kita masukin ke pasar, terus bagaimana arus-arus itu memotong kayu disempurnakan. Jadi nanti ada trayek yang biasanya dari sini masuk, sini terus berputar itu nggak ada lagi. Jadi nanti kita luruskan, belok ke kiri sini, masuk jalan pertanian ini, muter, kembali lagi ke jalan ini, kembali ke jalan ini, belok kanan. Jadi lampu ini akan saya hidupkan lagi. Makanya memang kalau kita bekerja di sini tidak bersama-sama repot. Misalnya wali kota sendiri, Pak Kamal sendiri, terus dan sendiri, sendiri. Misalkan apa itu? Tentang lampu
utak-atik arus, tapi PK5 nya ada yang repot kan. Terus dari UKM tidak menggunakan ke Lopin, dari pasar juga tidak menggunakan ke pasar, yang repot. Nah, sekarang kita menuju di sini, ini adalah pemecahan yang paling ampuh menurut saya. Jadi memang harus seperti ini, dan sekarang pola-pola ini sudah kita buat. Saya bersama-sama dengan staf Lantas Wilayah beserta Kopasar sekarang kalau mengamankan sterilisasi lajur busway itu apelnya bukan di kantor. Misalnya saya mengamankan koridor 1, apelnya di Duku Atas. Saya mengamankan koridor 9, apelnya di BPKB Pramuka. Jadi spot itu. Dan sekarang kalau kita menggunakan masyarakat itu, ya rapatnya di sini yang tepat. Ya, dan kita bisa di lapangan, tapi asal apa wacana dan dalam konsumsinya aja. Ya, kita mendekati makanya. Mudah-mudahan ini akan lebih cepat dan konsisten. Nah, inilah yang kita inginkan, dan saya minta bantu pada kawan-kawan saya dari sini dari masing-masing. Misalnya Satpol PP tentunya memindahkan PK5, tetapi sudah arahan kalau beli atau ke pasar. Kedua, BD parkir nanti juga mengarahkan ke parkir. Dan dinas perhubungan akan menjaga juga memasang rambu dan sebagainya untuk melarang daerah sini diarahkan semua ke parkir, termasuk mengalihkan arus prioritasnya. Dan juga di sini ada stasiun kereta api ikut menutup pintunya. Dan juga ada satu hal dalam menata PK5 yang mohon maaf ini pakai cara agak ini sedikit ya, apa cara ada lah ini supaya iya PK5 hilang kita matikan listrik, makanya listriknya PLN. Jadi sebetulnya listrik itu tidak boleh yang ilegal. Jadi misalnya ada rumah pinggir kali dikasih listrik, dikasih air, jadi nggak akan pergi. Saya di pinggir kali, nah ini terus jalan itu juga bukan dan jualan. Nah itu kalau listriknya itu tidak di switch dulu. Ini untuk kepentingan bersama. Memang di sini pasti ada yang pro dan kontra, tapi selama yang pro itu lebih banyak dan ini untuk kemaslahatan orang banyak, jadi kita harus berjuang apapun resikonya. Karena kalau pasar ini lebih baik, ya salurannya lancar, saya kira akan menambah ekonomi growth yang ada di sini. Terutama dari ketertiban dan yang lain. Nah, sulit kebersihan ini situasinya banyak sekali Pak, karena ini kegiatannya malam hari, jadi biasanya sampah dan sebagainya itu tidak dikelola. Jadi betul-betul ini harus bersih. Nah, oleh sebab itu kita jaga dari sini kita harus bersama-sama. Dan target kami Pak, untuk arus kualitas itu bisa kita laksanakan mulai besok pagi. Terus di sini sudah ada kepolisian, lantas dan kepolisian polsek yang membantu mengatasi nanti kalau ada gangguan keamanan dari sisi Bu Nurhayati. Tapi Bu Nurhayati ini dibantu oleh Kasudin yang mewakili saya ada di sini, yaitu Pak Benyamin sebagai koordinator daripada wilayah pasar minggu ini. Karena nanti ada petugas dari Sudin Utara sebagian Pak di sini, karena Sudin Selatan sedikit tambah. Nah, dan kami membawa mitra dari Pogantap untuk membawa kalau ada TNI yang membackup, ya, Pak Unggul yang akan turun. Tentunya berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Nah, yang lebih penting lagi, manajemen estate di sini benar-benar disiapkan. Jadi parkir, perpindahan orang ke pasar dan perpindahan blokir benar-benar disiapkan. Kalau ini berjalan, insya Allah selesai. Mungkin dari Ibu jalan. Jadi saya sangat mengapresiasi yang usulan kami ada rekayasa lalu lintas yang melalui jalan pertanian itu, karena memang itu kunci utamanya Pak. Yang kedua Pak, itu juga nanti kita tampung yang di pas mau masuk ke jalan terminal Pak, yang dari kalau nanti di rekayasa itu ada tukang lontong Pak, pecah belah, ada 4 orang kalau nggak salah Pak,
itu juga sudah mau dia nanti direlokasi. Saya kasih 4 toko Pak, gratis selama 6 bulan Pak. Nah yang kedua Pak, yang masalah taman itu Pak, kalau nanti itu di depan pasar kita masih ada parkir liar pas tikungan pada nanti keluar nanti Pak, yang nanti ke persimpangan itu juga pasti tidak akan pernah memetakan masalah Pak. Itu yang mau saya dibuat taman Pak, sampai nanti ke ujung blok E yang pas di persimpangan itu Pak. Terus Pak, di situ juga kan sudah ada JPO Pak, itu kan tidak optimal Pak. Nah, terus ada persimpangan itu Pak, mohon maaf yang pintu kereta api, mungkin itu harus satu arah Pak, karena banyaknya nanti yang melawan arus. Itu yang untuk di luar Pak, dalam rangka nanti masuk ke dalam, karena di gedung parkir yang Pak Budal bilang tadi harus segera diselesaikan. Hari ini juga Pak sudah kita kerjakan Pak, termasuk blok B-nya, tapi mungkin dalam minggu ini baru kita cek Pak. Jadi pada saatnya nanti bisa masuk semua dalam itu sudah mulai bagus lah Pak. Yang perlu Bapak ketahui juga, gedung parkir itu kan 20 tahun yang lalu tidak bisa berfungsi Pak, karena adanya pedagang kaki lima yang menghalangi gedung itu. Selama saya 7 bulan di situ, alhamdulillah Pak sudah bagus. Dan pada saat turun nanti Pak, ada lagi akses keluar ke jalan stasiun Pak. Pada saat turun dari parkir Pak, yang tadi banyak kaki lima itu Pak, main jalan dulu disebutnya Pak. Ya, yang nanti di blok kan gedung parkirnya Pak ini Pak, yang tengah ini Pak, yang gedung parkir Pasar Jaya, yang tengah Pak, sebelah sininya Pak, kiri ya itu Pak, itu. Pada saat turun itu Pak, yang pertengahan itu antara gedung blok B dengan blok C itu bisa ke sana, yang mau arah ke Depok. Kalau dia mau ke jalan keluar lagi, mau arah ke Kalibata, dia masuk ke sana. Iya Pak, bisa masuk ke pintu awal lagi Pak. Jadi itu sudah kita lakukan Pak sebetulnya. Nah, kebetulan Bapak mempunyai program ini, kami sangat mendukung sekali Pak. Terkait pedagang kaki lima Pak, yang ada di wilayah itu setelah dicek sama Pak Camat dan Pak Lurah, ada 523 Pak Camat. Itu yang harus kita sepakati dulu Pak. Dari 523, sekitar 168 sampai 170 khusus buah itu masuk ke blok B Pak. Sisanya nanti kita akomodir di blok B Pak. Blok B juga tadi sudah saya bongkar-bongkarin Pak sebagian, dalam rangka nanti penampungan itu. Nanti kalau memang perlu, kita juga nanti membuat akses tangga lagi Pak, agar pedagang itu prasarana yang di dalam juga lebih bagus Pak. Jadi di dalam ini sebetulnya Pak, nanti kami juga sudah siap dengan program Bapak ini ke depan ini, dan mungkin beberapa ke depan, tinggal tergantung nanti, karena ini ranahnya wilayah Pak. Kalau saya dengan Bu Endang tinggal menunggu Pak, masalah tempat prasarana sambil berjalan kami juga akan lakukan Pak. Mana masukan-masukan dari pedagang yang kira-kira positif, kami akan mendukung. Salah satunya yang sudah ada di blok C itu Pak, di atasnya parkir, di bawahnya itu pedagang kaki lima Pak. Itu 230 sekian yang tadinya menutup akses ke parkir Pak. Nah, yang jam 1 itu ada juga Pak, yang kemarin demo ke sana Pak. Padahal itu PKL Pak, bukan pedagang yang existing Pak. Betul, yang minta saya dipecat bukan turunkan Pak. Tapi saya apa boleh buat, dari manapun kita kerja ya selalu begitu. Nah, cuman kuncinya Pak, di dalam pasar maupun di luar pasar, yang Bu Menteri bilang jangan dusta. Yang paling penting dan paling utama, jangan bermain-main di situ Pak. Artinya bermain-main dengan duit Pak. Kalau kita masih mau memungut, tidak akan berhasil Pak. Dimanapun pasar, kenapa saya lakukan itu berbelasan tahun Pak, sampai dikabutin golnya itu? Karena saya nggak mau. Kalau saya masih bermain-main dengan uang itu, tidak mungkin bisa menertibkan di dalam Pak. Makanya yang di dalam itu mungkin SMS ke Pak Camat, ke Putri, itu sebetulnya ekses daripada penertiban yang ada di dalam itu Pak. Dengan adanya program ini, saya rasa jangan saling menyalahkan. Saya sangat prihatin Pak kalau saling menyalahkan ke Disub, ke polisi dan lain sebagainya. Kita nggak usah salahkan. Ayo bareng-bareng yang namanya itu bidangnya untuk lurus dalam rangka Jakarta Baru itu. Saya rasa gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Taufik, sebagai kepala stasiun Pasar Minggu yang baru kurang lebih 1 bulan keberadaan saya di Pasar Minggu. Untuk stasiun Pasar Minggu sendiri Bu, saya sebagai kepala stasiun untuk penataan di dalam Bu ya, itu yang arah utara, pohon pisang, gerobak,
dan pemulung gembel-gembel yang ada di dalam. Itu saya udah lakukan. Yang namanya gerobak yang masuk dan parkir di depan ataupun di belakang musola arah utara, itu saya pasang portal. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada lagi yang namanya gerobak di dalam. Tinggal saya sekarang membersihkan untuk puing bekas pohon pisang yang saya pangkas. Untuk kelancaran, saya sangat setuju sekali program dari Kota Madia Jakarta Selatan ya. Dinas Perhubungan. Kenapa? Kalau boleh saya sedikit cerita Bu ya, izinkan saya pengalaman saya sebagai supervisor kantin di Stasiun Bogor Bu. Itu di saat rapat, saya selalu mewakili kereta api Stasiun Besar Bogor dengan kepala bapeda dari DPRD Kota Madia Bogor. Di situ mungkin saya sedikit punya pemikiran yang brutal dan frontal. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita sepakat untuk menuju suatu kesuksesan dan tujuan yang ingin kita capai, jangan ada kepentingan, jangan ada kepentingan selain apa yang kita wujudkan. Dan mari semua sepakat, baik penegak hukum, aparat yang ada, kita sepakat satu visi dan satu misi. Yang salah, tindak. Kalau kita mau semuanya. Dan untuk yang arah selatan, loket itu terhitung tanggal 29 Mei 2013. Loket arah utara sudah saya tutup. Untuk akses penumpang, itu nanti terfokus kepada arah timur dan arah selatan. Yang arah utara Bu, sudah ditutup. Cuman itu kan ada kendala Bu. Saya udah koordinasi dengan RT, RW, masalah gang pengadilan. Itu akses warga. Namun PT Kereta Api tetap mengakomodir apa sih keinginannya warga. Itu rencana dari PT Kereta Api akan bikin JPO. Jadi akses pengadilan yang ada sekarang nanti pagarnya akan kita tutup. Sekalian yang ada di tengah-tengah di belakang kantor kepala stasiunnya, yang dekat Pasar Kelapa. Dan untuk parkiran yang di arah selatan di belakang loket sekarang udah rapi, udah diaspal. Nanti per 1 Juni 2013 seiring dengan pemberlakuan etiketing, semua akses penumpang itu akan mengarah di arah selatan. Jadi aksesnya penumpang dan arah selatan atau arah timurnya itu juga nanti akan ditutup pintunya Bu. Jadi kita buka untuk 2 pintu untuk stasiun Pasar Minggu, arah timur dan arah selatan. Ya, juga sedikit sebagai tambahan, kalau memang sepakat Bu ya, untuk pagar yang telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Bu, yang sebelah timurnya, mohon trotoar yang ada pedagang kaset dan seterusnya sampai perlintasan kereta api arah timur, kalau bisa itu bersih. Barangkali demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya PLN siap mendukung aja Bapak Ibu, walaupun pekerjaan itu dilaksanakan pagi siang malam, PLN siap Bu. Yang kedua, perlu kami tambahkan bahwa, atau kami laporkan bahwa PLN sudah kemarin 2 minggu kemarin sudah melakukan pembongkaran ya Pak ya di stasiun Pasar Minggu dan Kalibata. Hanya itu aja Pak dari PLN, yang jelas PLN siap membantu. Kemarin ada kita mewakilkan itu Pak, diwakilkan dengan rekan-rekan dari disub semua gitu. Pak, itu kan memutus suplai yang ada di kalangan pertanian. Yang masih sekarang yang ini Pak, yang daerah Biman, tempat pasar, ini banyak yang malu Pak. Ini tempat pasar ya. Kalau yang di dalam sana
Beda oleh Pak Kadis karena kami adalah mitra dinas perhubungan. Tapi dengan ada masukan begini merupakan tanggung jawab kami juga. Ya, jadi jangan sampai nanti kami tidak memberikan action ataupun menanggapi apa yang tadi sudah dilaporkan atau keluar daripada rekan-rekan semuanya. Di sini kalau pandangan saya secara pribadi masalahnya complicated lah. Tadi Pak Kadis bilang komplit banget dan tadi Bu Asisten menyampaikan yang ada dusta di antara kita yang benar. Jadi karena semua satu sama lain terikat semua Pak. Walaupun ada anggota TNI di situ, kami dari Kogartap siap Pak. Siap 100% dan tidak mungkin kalau sudah ada niat untuk bekerja sama. Itu aja Pak, terima kasih. Sebelum ada lagi yang mau menyampaikan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin tadi yang penting tujuannya adalah tadi maksudnya Pak Lurah Pak. Koordinator, oke di sini mungkin ada Kasatgas, mohon izin Pak Tulis, Pak Rahman, Pak Rahman, halo Pak Rahman, halo, ada ya. Kita tolong diatur Pak titiknya dan anggota dan RU yang untuk monitor memantau di lokasi. Mungkin itu Pak. Nah yang satu lagi Pak Lurah, ya, tolong nanti koordinasi dengan saya, ya, jangan nanti bicara di belakang nggak ngomong sama saya ya. Selama saya masih zaman maksudnya itu tolong nanti informasikan baik itu kebersihan maupun penggusuran kaki lima penataan kaki lima. Mungkin tidak panjang lebar Pak ya, saya juga dituduh Pak nih, saya seolah-olah punya sesuatu ya, mau kaki lima lah mau apa, nggak apa-apa lah fitnah itu ya. Mudah-mudahan itu dibicarain, difitnah jadinya habis dosanya. Nah ini saya berharap Pak dengan tujuan ini ya bisa terwujud dengan tidak waktu lama sebelum DKI mudah-mudahan bisa realisasi. Ini salah satu kebanggaan kami dan dukungan dari Pak Yustono selaku yang mewakili berita dari Pak Wagub. Mudah-mudahan ini secara fokus kita bisa wujudkan Pak. Untuk pasar mungkin untuk kebersihan tadi Pak, nah itu mungkin nanti kalau emang masalah pindah kita tidak tahu tempat-tempat yang pasti di situ masih ada oknum dari luar untuk buang sampah di pasar Minggu masih ada Pak ya, di luar wilayah ini mungkin itu salah satunya. Dan juga untuk pembebasan Pak sedikit nih Pak ya Bu Enda, untuk pembebasan mungkin tolongnya diajukan segera Bu nanti melalui forum terkait dengan yang 2 lokasi tersebut tambahan untuk lockpit yang rumah Pak Lurah, rumah Pak Lurah, rumah Pak Lurah, dengerin dong. Lurah rumah siapa tuh? Yang orang Cina. Untuk sementara dia mau ketemu langsung kalau Pak. Ya, di sini punya lurah, punya camat ya ketemu dulu gitu ya. Sudah saya temukan Pak. Terus? Saya sudah datang, saya sudah minta dia baru hadir kantor tuh. Saya datang ke rumahnya tuh. Beliau mau menemukan langsung dan cara itu. Baik, tolong deh, nanti saya coba kita mediasi Pak ya. Karena sama-sama sipit ini. Ya, satu lagi nanti ada. Nah itu mungkin mendukung Pak. Jika itu buat tambahan lockpit yang ada di sekitar lockpit itu. Mungkin demikian, terima kasih. Baik. Jadi sampailah kita sudah dengar semua tadi. Nanti kalau penanggung jawab, ya jelas bertanggung jawab pada Pak Wagub untuk mengkoordinasikan keseluruhan baik di tingkat pusat dan wilayah, termasuk lintas sektoralnya. Tapi dalam tugas sebagai koordinator. Tapi kalau tupoksi ya kembali kepada tupoksi masing-masing. Kan Bapak sudah mempunyai tupoksi. Tapi untuk mengkoordinasikan ini supaya langkahnya sinergi, saya akan coba semaksimal mungkin nanti. Tapi kita jangan berpikir dengan cara-cara pola lama, yaitu hanya hilirnya saja yang dibersihkan. Kita masuk ke hulu juga. Masuk ke hulunya ini supaya berhenti bosornya. Jadi ini bisa langsung. Tapi kalau kita hanya berpikir di sampahnya saja yang menyebabkan produksi sampah itu tidak dibereskan, kita nggak akan pelan-pelan. Karena kita mencoba hulunya ini kita kotak-atik juga. Oke Pak, saya urut satu-satu Pak.
Saya kira kita coba besok pagi bisa ya, sambil kita arahkan kan. Memang kontrol tes itu nggak bisa 100% langsung, tapi minimal sudah dibuka dulu Pak. Nah, kalau kontrol tes itu oke, tadi itulah Pak. Sekarang kan tinggal kesepakatan. Kira-kira kita mulai kapan? Apakah hari Senin ataukah besok pagi? Hari Senin ya. Oke. Bagaimana Bapak sekalian supaya ini lebih makan persiapannya? Gak kelamaan kan Senin Pak? Ya Senin ya. Terus saya lupa dari sisi keamanan Pak, dari tertiban umum dan keamanan. Nah di sini kan Satpol PP. Nah tadi Satpol PP juga sebanyak Pak ya, terima kasih. Tinggal ditempatkan pada posisi dari Pak Lurah sampaikan kan bergerombol. Mungkin tinggal diingatkan saja supaya karena mungkin bergerombol itu juga penting karena premannya kan kuat ya Pak ya. Karena kalau nggak bergerombol kita nggak bisa keroyokan. Tetapi sekarang premannya itu harus dipecah belah. Nah bagaimana memecah belah? Preman ya kan ada kepolisian, ada toga. Kalau yang sipil berhadapan dengan polisi, yang tentara berhadapan dengan toga. Saya memang membawa panggul rekan kerja karena saya melihat sekarang ini memang ada aneh-aneh Pak, jadi perlu memang kita lakukan yang shock terapi yang betul-betul besar. Nah kalau tentara dihadapkan dengan tentara itu biasanya berantem Pak. Misalnya Bapak di sini yang siapa kuasanya, di bawahnya siapa juga tentara berantem menang sih, berantemnya bisa menang. Tapi hukumnya nggak jalan. Tapi kalau Skogar yang jalanin, hukumannya dua Pak. Satu hukuman disiplin, administrasi, kedua dia bisa penjara di penjaranya tentara. Nah, yang militer. Oleh sebab itu akan lebih gede ya. Jadi itu sampai ke akar-akarnya. Nah, oleh sebab itu yang saya harapkan ini pembahasan ini supaya langgeng tadi Pak. Kalau cuma kita hanya menentukan di hilir, kayaknya dia akan timbul lagi. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini akan tuntas. Saya juga bertanggung jawab di beberapa lokasi lainnya, yaitu di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ternyata ada PPD Pusat Produksi Jatinegara yang parkirnya lowong Pak, ratusan mobil. Saya udah mulai tertarik tuh. Kita larang semua, kita dorong masuk ke sana. Jadi sebetulnya solusinya pasti ada kalau kita mau. Termasuk nanti yang di Tanah Abang itu juga kapasitas parkirnya masih mencukupi, pedagangnya juga bisa disesuaikan. Jadi kalau kita mau semuanya bisa. Nah, tetapi tadi sinergi dan saya lihat sendiri Tanah Abang Pak, Kasudin Pusat dengan Kasatpol PP kerjasama. Motor-motor itu kalau ditilang ke kapok Pak, kapoknya kalau dimasukin truk dibawa ke kantor polisi, baru kapok Pak. Nah truknya yang punyanya Satpol PP. Jadi memang sama-sama. Yang angkutnya saya bertiga, polisi ngangkut, masukin motor ke sana, itu baru angkut. Nah, jadi kita harapkan ya bersabar. Memang kita bukan jagoan semua di sini, tapi bertahap. Dan kita kan punya strategi, yaitu yang kita pakai supaya melawan dunia-dunia permainan seperti apa, melawan tidak tertiban seperti apa. Jadi kita berkonsep sekarang manajemen estate ini harus bagus. Jadi pasar tentunya bukan pasar yang sekedarnya, tetapi pasar yang bisa nyaman untuk masyarakatnya. Dan satu lagi Pak, supaya dia tidak gemar berjualan di pinggir trotoar, flow daripada orang itu harus diperhatikan, mungkin pintu-pintunya Pak dan sebagainya. Karena kalau tidak orang pasti lebih orang jualan di mana ada orang jalan dia beragam di situ. Nah, itu akan dibelokkan lewat pasar dan sebagainya. Nah itu akan lebih baik. Nah intinya seperti itu. Nah kita tinggal putuskan hari apa kita mau mulai sambil kita menjaga syaratnya. Gimana? Nah hari Senin ya. Ya boleh. Ya, hari Senin Pak. Konsep ya. Jadi itu mulainya apa? Malam hari, sore hari, atau pagi hari? Pagi. Ya. Jadi Senin kita harus berkumpul minggu. Seninnya pagi kerja berat. Ya, silakan Bu.
gerobaknya itu sebaiknya diangkat gitu. Ya. Nah, gerobaknya tadinya dipakai untuk apa itu? Oh, dia keluar ke kaki luar, saudara. Oh, gerobaknya diangkat. Jadi itu ada yang Oke, jadi maksudnya gerobaknya harus diangkat kan? Dimasuknya ke truk, dibawa ke gudangnya Satpol PP. Ya kan, Pak? Nah. masalahnya kita dapat Yang punya, oke. yang mau backingin, bukan yang punya. Ya, yang mau making kita lihat sekarang dia sipil atau Katanya baju hijau. kalau baju itu berhadapan dengan Ogata, no problem. Kalau sipil berhadapan dengan polisi, Sama Pak, yang listrik juga itu sama. berhadapan dengan Aparat polisi. polisi, berarti propam nanti Pak. Bisa lah Pak. Ya. Baju hijau juga ada. Baju hijau juga. Oke, Orang Polda kalau ada yang propam. tahu ya. Oke Pak. Ya jadi gini Pak, memang saya rasa mulai Senin pagi itulah tidak bergerak ya. Nanti untuk yang tentara ada Kogatap, nanti Pak Ubul yang akan memimpin. Nanti yang untuk propam saya ada teman Pak di propam saya akan hubungi dia juga. Karena dia juga dulu nanya-nanya saya, Pak Pris ada kerjaan lagi nggak polisi-polisi yang bandel? Sekarang saya kasih kerjaan ada nih. Nggak ada yang polisi yang melindungi pelanggar lalu lintas. Sekarang kan ada. Nanti saya kasih kerjaan dia masih ada. Jadi nanti saya sampaikan juga pada hari Senin pagi ini nggak apa-apa. Senin itu kita mulai bergerak, arus lalu lintas masuk, ada push and pull ke sana, pos terpadu. Sekarang kantor pemerintah yang paling dekat sama objek di mana ya? Kelurahan. Ya, polsek dan polsek. Oh ya, pakai tenda boleh. Kalau bisa pakai tenda boleh. Ya. Ya. Tapi ya. Tapi kalau pemecahan sekarang ini kan kelihatannya lebih hulunya lebih kena nih. Mudah-mudahan ada tempat parkir, ada tempat PK5. Jadi mereka bukan di-push terus dilarangkan kemana-mana, tapi di-push di-pull juga. Ditarikin ke lockpin. Tapi saya setuju itu supaya lockpin itu tidak dagang keluar lagi, memang gerobaknya harus diangkat. Nah, mulai sekarang coba aja nanti pada hari Senin itu mulai diangkat lagi 10 biji, lihat reaksinya. Dia diam, angkat lagi, lama-lama habis kan. Tetapi truknya Pak Sulis bisa pinjam truknya kan Pak? Siap. Dibawa ke tempat penampungan barang-barang. PK5 itu kan ada. Nah itu baru. Saya yakin kalau ini berhasil, juga bisa ditiru di lokasi lain ya. Jadi memang pemecahannya, kalau dulu mungkin kita belum kompak ya, mohon maaf belum kompak. Kalau sekarang mudah-mudahan ini akan lebih sinerginya lebih baik. Karena semua ada di sini. Sosialisasi sudah ya. Sudah. Tinggal dari unsur ustadznya yang bawa. Itu doanya perlu kan? Oh, nah gitu. Ini sebelum saya tutup, apakah ada masukan lagi? Terima kasih Pak Hakim. Sebelum ditutup, apa yang dikatakan Pak Kristono, kita adalah kita semua, kita bersatu, baik dari PLN, dari stasiun, kemudian dari Pemda, apalagi ditambahkan dengan baju hijau, baju coklat, waduh kayaknya kita semakin pede, tambah dengan baju loreng-loreng. Sebelum sampai kita hari Senin, ini masih ada space waktu, Jumat, Sabtu, Minggu. Di 3 hari ini mungkin bisa untuk lebih dimantapkan lagi di lapangan, baik kebersihan, untuk persiapan-persiapan, kemudian Satpol PP untuk persiapan-persiapan baik orangnya maupun sarana prasarananya, maupun juga mungkin support-supportnya kepada masing-masing orangnya ataupun yang bertanggung jawab nanti ke depan, termasuk Pak Lurah, Pak Camat juga. Saya harapkan itu pasti sudah oke dengan kita gabungan seluruh lurah Pak. Nanti pada saat itu pada saat pelaksanaan seperti yang lalu-lalu, kita harapkan untuk seluruh lurah untuk ikut berperan yang bisa pasal ini. Kemudian juga dari Bu Endang ya Bu Endang, tetap diupayakan maksimal dari sekarang, yang kekurangan-kekurangannya tetap kita siapkan. Dan selanjutnya untuk taman Pak, nanti tanggung jawab saya
Kasih Sudirman sudah oke, kita akan juga ada Ki Agus. Oke ya Pak Agus ya? Tidak boleh malu-maluin pokoknya. Itu aman. Kita akan buat secantik mungkin nanti ke depan kalau masih sudah oke. Kita lagi nanti akan kita aspal Pak. PU sudah oke siap, aspalan dan kemudian trotoar kalau memang perlu diperbaiki, kita akan perbaiki. Pak Ahmad juga tadi Pak Nana bilang kalau memang perlu ada koordinasi untuk menutup space daripada pedagang itu, nanti pokoknya itu tidak buat pedagang. Jadi kita akan coba. Yang jelas sebelumnya Sabtu masing-masing kita coba kuatkan kekuatan kita, pertama dengan dari Polsek dan apalagi didukung oleh Bapak. Harapan kita adalah untuk masyarakat khususnya pasar dulu. Karena mimpi kita Pak, mimpi kita tuh seperti yang tadi Bapak katakan, mimpi kita berjalan. Mudah-mudahan karena kemampuan kita. Dan satu lagi, yang jelas kita tetapkan nanti posko-nya di mana untuk kesehariannya. Kemudian pengaturannya daripada posko tersebut dari waktu ke waktu, jam ke jam itu harus ada waktu. Mungkin nanti kita buatkan schedule yang berbeda bersama dengan Pak Sulis untuk pelaksanaan hajian. Itu saja Pak dari saya. Salam hormat dari Pak Wakil Wali Kota tidak bisa hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa Pak? Senin tentunya pagi Pak ya. Kira-kira paginya jam berapa? 7 atau jam 6.30 atau jam 8? 7 ya. Jadi Senin jam 7 kita apelnya di mana aja Pak? Di dekat persimpangan itu. Ya. Apelnya di dekat persimpangan. Terus kita mulai. Tapi tentunya mulai dari hari ini yang bersangkutan sama sarana sudah mulai bekerja. Jadi dari kami menyiapkan sosialisasi perubahan arus prioritas. Dari PLN sudah mulai meneliti Pak, inventarisasi itu paling penting tuh Pak. Kalau Bapak nggak kasih listrik malam bubar, dia balik kanan. Terus sudah begitu untuk pelakunya Pak mungkin bisa dikasih hukuman supaya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kalau nggak ada hukuman dia akan begitu lagi. Terus tadi gerobak itu sangat penting diangkut. Jadi akar masalahnya itu yang kita terjadi dan gerobak diangkut nanti dikawal Pak. Mudah-mudahan nggak ada yang lontak lagi. Stasiun, Bapak kalau Pak pintunya ditutup, benar-benar ditutup Pak ya di sana. Sebetulnya nanti Bapak berkonsep saja kepada orang itu bahwa pintu stasiun itu hanya untuk penumpang kereta api yang sudah banyak peron. Tapi kalau ada lewat sana, ini bukan pintu, bukan pintu kampung, ini adalah pintu stasiun. Baik, Bapak dan Ibu, jadi saya ucapkan terima kasih pada saudara ini. Mudah-mudahan rapat kerja ini efektif, efisien, dan juga ini merupakan rapat yang di lokus Pak. Jadi saya terima kasih bisa datang ke sini. Pak Camat yang menyediakan makanan minumannya, terima kasih. Terima kasih. Rapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inspektur apel memasuki lapangan apel. Penghormatan. Pada Inspektur apel. Hormat! Amanat Inspektur apel. Laporan Komandan apel. Amor, apel gabungan jumlah 405 personil. Siap. Lanjutkan. Amanat Inspektur apel. Untuk peraja, istirahat dituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ini ada dari Wali Kota Madia Jakarta, Pak Wakil Wali Kota, Bapak Kapolsek, Bapak dari Wali Kota dan masyarakat, tentunya ya, dari Polres, PP dan juga saudara-saudara sekalian di sini. Terima kasih atas perhatian. Jadi mulai hari ini, tanggal 3 Juni 2019, kita bersama-sama akan menertibkan kawasan Pasar Minggu. Kawasan Pasar Minggu ini termasuk travel spot yang ada di Jakarta. Jadi travel spot yang ada di Jakarta itu antara lain Tanah Abang, Pasar Bo, kawasan Jatinegara dan Pasar Minggu. Kenapa Pasar Minggu jadikan travel spot? Karena pemecahannya ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu instansi saja. Kita harus bergabung bersama-sama, bersinergi. Oleh sebab itu kita apel di sini dalam rangka memulai kegiatan ini, tapi dengan pola yang berbeda. Pola yang berbeda itu yang kita laksanakan sekarang bukan saja nyapu-nyapu di hilir. Kalau kita nyapu-nyapu di hilir, itu akan timbul lagi tanpa hulunya dibenahi. Nah sekarang kita bersama-sama di sini. Tadi mohon maaf saya belum sebutkan ada perwakilan dari PD Pasar Jaya, dari Kepala Pasar, dan juga ada dari Lekpin, dari Dinas UKM. Kita mengusahakan hulunya ini juga bermain. Jadi kalau kita lihat sekarang apa masalah yang ada di jalan, yaitu satu, pedagang kaki lima, kedua, angkutan umum ngetem, ketiga, parkir liar, itu yang utama. Nah itu yang dihilir. Nah kita berusaha mendorong mereka, ya, dengan mencoba memperbaiki hulunya. Hulunya apa? Hulunya itu adalah pasar, terminal, dan juga lapangan parkir atau gedung parkir. Nah di sini yang kita namakan bahwa hulu itu yang kita sebut manajemen estate-nya ini harus jalan, sehingga nanti penertibannya itu bisa langgeng. Tapi kalau kita hanya dihilir itu sulit. Nah jadi ada teori yang kita namakan push and pull, dorong dan tarik. Jadi apa yang didorong, yang di-push itu adalah satu, PK5 yang ada di jalan, kedua, kendaraan angkutan umum yang ngetem, ketiga, parkir liar. Didorongnya kemana? Kalau PK5 didorongnya ke pasar, ke Lekpin. Oleh sebab itu Pasar Jaya dan Lekpin itu harus siap menampung, mengoptimalkan supaya mereka masuk. Kedua, kendaraan yang ngetem didorongnya kemana? Ya pasti ke terminal didorong. Ketiga, parkir liar didorongnya kemana? Parkir didorongnya gedung parkir yang ada di Robinson itu yang sekarang kosong. Nah pemecahan ini adalah pemecahan struktural push and pull ini, sehingga sekarang kita ini bekerja bersama-sama, baik yang di lapangan di sisi hilir, yang di sisi hulu pun harus bekerja. Nah, oleh sebab itu yang kita harapkan ini kita bersama-sama sehingga pemecahan ini bisa bermanfaat. Tetapi kita tidak boleh tutup mata juga melihat kondisi. Jadi kondisi ini kita harus sesuaikan dengan kemampuan anggota juga.
tidak mungkin kita berjaga terus-menerus. Oleh sebab itu, paling tidak pada jam-jam sibuk kita bisa mengamankan daerah ini. Dan Dinas Perhubungan sendiri telah merubah arus lalu lintas yang ada. Jadi kalau kita lihat di belakang terminal, di Robinson itu kan ada jalan buntu namanya. Itu jalan mati, tidak dilalui oleh arus lalu lintas. Nah sekarang, angkutan umum yang berasal dari Lenteng Agung, dari Pasar Minggu, itu kita upayakan masuk ke terminal melalui jalan belakang itu. Dirubah arus lalu lintasnya, sehingga nanti pembuluh darah yang tadinya tersendat itu akan dialiri oleh arus lalu lintas. Dia masuk ke dalam terminal, keluar lagi dari jalan belakang, dan nanti di Ragunan itu silakan berpilih ke arah Pasar Minggu atau ke arah Lenteng. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kita bersama-sama, Dinas Perhubungan merubah arus lalu lintasnya, Satpol PP mengamankan P5-nya, Pasar Jaya juga bekerja mengamankan penyediaan lahan untuk P5-nya, parkir pun juga harus disediakan. Saya sudah melihat sendiri parkir masih bisa dioptimalkan. Itu ada 3 lantai yang kosong, dan kami di sini dibantu oleh Spogar dari Jamsun untuk mencari pelaku itu di backing oleh oknum TNI. Kita juga di backing oleh Spogar. Jadi pemecahannya betul-betul struktural. Mudah-mudahan ini akan langgeng. Kita akan laksanakan, akan langgeng. Jadi tahap 1, ya kalau sekarang kita belum bisa 24 jam, minimal pada jam-jam padat lalu lintas, yaitu kita larang. Jadi yang sekarang ini kita atur mulai jam 5 pagi sampai jam 20 kawasan ini harus terkendali. Jadi jam 5 pagi daerah-daerah yang tertutup P5 harus segera lancar. Jadi Satpol PP mengamankan terlebih dahulu. Setelah itu masuk Dinas Kebersihan menyapunya, Dinas Perhubungan mendorong angkutan umum itu masuk. Nah ini kan akan baik sekali. PD Pasar Jaya menampung mereka di dalam, termasuk topin, termasuk parkirnya. Nah dan terminal juga menampung kendaraan angkutan umum supaya tidak ngetek, sehingga mereka masuk ke dalam. Nah itulah yang kita akan laksanakan. Jadi paling tidak jam 5 sampai jam 20 itu terkendali. Tapi jam 20 misalnya ada P5 yang di jalan, ya sementara waktu yang di jalan sana ya, dan itu kita kelola dengan baik, jangan sampai memacetkan lalu lintas. Tapi nanti pada jam 5 pagi mereka sudah harus bersihkan. Ini adalah hasil kesepakatan dari kami di dalam. Dari jam 20 sampai jam 05 mereka diperbolehkan, tapi jam 5 sampai jam 20 mereka tidak boleh sekali. Karena kita juga mengukur kemampuan. Nah, itulah yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan dengan hari ini dan selanjutnya kita melakukan ini adalah tugas yang sangat mulia. Dengan kita bersinergi ini akan lebih baik hasilnya dan tahan lama dan bertahan, insya Allah seterusnya. Jadi tadi hilir dan hulunya sama-sama bekerja, tidak hanya di hilir, dan juga manajemen estate-nya itu juga harus dikelola dengan baik, dan juga dari sisi pembinaan mental dari masyarakat di sini juga sudah terbiasa. Mereka akan disiplin, jam 5 sudah harus bersih. Ya, sampai jangan 20. Berikan arus lalu lintas itu supaya bisa masuk dan lewat. Nah setelah jam 20 baru silakan mereka berdagang, tapi setelah itu jam 5 pagi tutup kembali, dibersihkan untuk lalu lintas. Nah kira-kira itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melindungi kita semua dan ini bisa berjalan langgeng. Ini untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat itu kan bukan hanya masyarakat pedagang, tapi masyarakat yang lewat ini itu masyarakat yang jumlah juga besar, sama-sama menikmati kawasan ini dengan rapi. Kira-kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan baririn, hamdan na'imin, hamdan yafimin. Melakukan pengakuan kami dengan keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus dan tuntunlah kami untuk mencapai sukses melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosa dan kekhilafan kami.
serta terimalah doa dan bakti kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa asqina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Laporan Komandan Apel. Apel gabungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Penghormatan. Kepada Inspektur Apel. Hormat! Gerak! Jaga! Gerak! Inspektur Apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Pasukan diistirahatkan. Presiden Bupati PP agar karena merubah arus pola arus lintasnya dirubah kan tadinya jalan Kingsor sekarang arus lintas masuk ke sana jadi masuk Minggu masuk ke sana jadi tidak di depan dan transportasinya macet tapi lewat belakang lalu mereka berputar lalu kembali lagi lewat jalan Ragunan. Insya Allah dengan ini perbaikannya nanti bisa lebih permanen tidak angkat-angkat ayam jadi hilir dibenahi hulu juga dibenahi ini konsep kita dan kita di sini juga sudah mulai melaksanakan ini paling tidak dari jam 5 sampai jam 6 tidak ada kemacetan ini batu berada tempatnya parkir 5 juga dan kita berjaga jam sini jam 5 sampai jam 6 tahap 1 dan setelah itu kita akan melakukan nah ini yang dinamakan perbaikan hilir dan hulu dan termasuk manajemen estate-nya itu juga dirapikan. Insya Allah pengaturannya tidak begitu saja tapi akan langgar.
Bentar Pak, naik dulu Pak, dua orang Pak, maaf Pak.
Jokowi ada. Saat ini ada buktinya Pak, itu tanda tangan Bapak Jokowi itu Pak. Tiba-tiba program Jokowi kami dukung. Kami demo ke DPRD kan kemarin. Jelas kami berangkat ke DPRD. Yang menolak Asumi, yang menolak jelas-jelas program Jokowi. Ini program DPRD. Kita selalu mendukung pemerintah. Dikasih tempat saya bawa 5 kali di tempatnya.
kita cepat, yang utama ditempati. Jangan selalu begini. Begini berbeda. Saya mau bedakan di kepala pasar. Gede. Woi, jalan dari sana ke sini. Polda 8, Desa Polda Metro 90, Desa Polres 7, Desa Polda Metro 10, Polsek Kuta 10, Pasar Minggu 10, Polsek
Untuk kanci dari 6A ditunggu di sini. Saya pura-pura nggak tahu sih sebenarnya. Sampai termasuk ini Pak ya. Saya sih tunggu rambut aja. Daripada saya telat, ya. Bos, mana?